warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video presentasi kelompok kami mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah dengan materi piutang dagang. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Jarden Rompas, yang kedua ada Dea Ananda Malango, yang ketiga ada Sifra Sumele, yang keempat ada saya sendiri Erika Ambarwati Rohadi, dan yang kelima ada Mitsi Maringka. Buletin Teknis SAP nomor 2 tahun 2015. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dan entitas lain, termasuk wajib pajak atau wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang adalah manfaat masa depan yang diakui saat ini. Nilai piutang di neraca sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi atau net realizable value. Hal ini disesuaikan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih. Taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang, korporasi, dan atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan di setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitungkan berdasarkan yang pertama kualitas umur piutang, yang kedua jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu. Hal ini tergantung kondisi dari debiturnya. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir pada pemerintah daerah, seperti tabel yang di atas. Klasifikasi piutang. Terdapat perikatan, tuntutan ganti rugi, pungutan, dan transfer antar pemerintah. Pungutan terdiri atas piutang pajak daerah pemerintah provinsi, piutang pajak daerah pemerintah kabupaten kota, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya. Perikatan terdiri atas pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas. Transfer antar pemerintah terdiri dari piutang dana bagi hasil, piutang dana alokasi umum, piutang dana alokasi khusus, piutang dana otonomi khusus, piutang transfer lainnya, piutang bagi hasil dari provinsi, piutang transfer antar daerah, serta piutang kelebihan transfer. Tuntutan ganti rugi terdiri atas piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut. Piutang pendapatan terdapat piutang pajak retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya, piutang pendapatan lainnya. Sedangkan piutang lainnya terdapat bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, dan uang di muka. Pengakuan piutang. Piutang dapat diakui ketika 1. Diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah, kedua, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan ketiga, belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang telah tercantum dalam tagihan. Setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan. Maka, jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan. Secara umum, unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya, piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut, dikurangi penyisian kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang, maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan.
Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu penghapus tagihan write off dan penghapusan bukuan write down. Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang merupakan dua hal yang harus diperlukan secara terpisah. Selanjutnya, penghapus bukuan piutang yang merupakan kebijakan intern manajemen yang bertujuan menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusan bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penaikan piutang. Proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intracomptable menjadi extracomptable agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value. Penerimaan tunai atas piutang yang telah dihapus bukukan. Suatu piutang yang telah dihapus bukukan ada kemungkinan diterima pembayarannya karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus bukuan. Ternyata di kemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, penggolongan kualitas piutang pajak berdasarkan cara pemungutan pajak terdiri dari pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, dan yang kedua pajak ditetapkan oleh kepala daerah. Selanjutnya, besarnya pengisian piutang tak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, lancar dengan taksiran piutang tertagih 0,5%. Yang kedua, kurang lancar sebesar 10%. Yang ketiga, diragukan sebesar 50%. Dan yang keempat, macet sebesar 100%. Penyajian piutang. Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Pengungkapan. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam calc, dan informasi dimaksudkan dapat berupa kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang. Yang kedua, rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Yang ketiga, penjelasan atas penyelesaian piutang. Dan yang keempat, jaminan atau sita jaminan jika ada. Kita masuk dalam sistem akuntansi piutang SKPD. Yang terkait ada dua. Yang pertama, pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Yang kedua, bendahara penerimaan SKPD. Dan dokumen-dokumen yang digunakan ada tiga. Yang pertama, surat ketetapan retribusi daerah. Yang kedua, surat perintah pencairan dana. Dan yang ketiga, dokumen yang dipersamakan. Berikut jurnal standar pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah oleh SKPD, yaitu jurnal LO. Kita akan mendebitkan akun piutang dan mengkreditkan akun pendapatan LO. Berikut jurnal standar jika wajib retribusi melakukan pembayaran kepada bendahara penerimaan. Terdapat dua jurnal, yaitu jurnal laporan operasional dan jurnal laporan realisasi anggaran, di mana jurnal LO yaitu mendebitkan akun kas di bendahara penerimaan dan mengkreditkan akun piutang dan akun pendapatan denda LO jika ada. Sedangkan pada jurnal LRA akan mendebitkan akun perubahan sal dan mengkreditkan akun pendapatan LRA dan pendapatan denda LRA jika ada. Berikut jurnal standar ketika bendahara penerimaan menyetor retribusi tersebut ke kas daerah. Jurnal LO-nya yaitu akun RKPPKD kita debitkan dan mengkreditkan akun kas di bendahara penerimaan. Jurnal standar saat menerima nota kredit dari bank jika wajib retribusi menyetor langsung ke kas daerah, yakni ke bank yang ditunjuk. Terdapat dua jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal LRA, di mana jurnal LO memiliki dua akun, yaitu mendebet akun RKPPKD dan mengkreditkan akun piutang. Sedangkan jurnal LRA-nya akan mendebetkan akun perubahan sal dan mengkreditkan akun pendapatan LRA. Berikut merupakan contoh kasus di SKPD piutang retribusi. BP2T mengeluarkan surat ketetapan retribusi dengan nomor tersebut tertanggal pada tanggal 18 Oktober 2015 atas retribusi isi mendirikan bangunan sebesar 5 juta rupiah. Terkait hal tersebut, wajib retribusi belum melakukan pembayaran atas SKR daerah yang dikeluarkan. Berikut ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut, yaitu jurnal LO, yaitu mendebetkan akun piutang retribusi IMB sebesar 5 juta dan mengkreditkan akun pemberian IMB LO sebesar 5 juta.
Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 2015, diterima pembayaran dari wajib retribusi atas SKR daerah yang mana bendahara penerimaan SKPD telah menerima pembayaran tersebut dengan bukti sebagai berikut. Berikut ayat jurnal yang diperlukan PPK SKPD untuk mencatat transaksi tersebut. Terdapat dua jurnal, yaitu jurnal LO dan LRA. Untuk jurnal LO, kita akan mendebitkan akun kas di bendahara penerimaan sebesar 5 juta dan mengkreditkan akun piutang retribusi IMB sebesar 5 juta. Sedangkan untuk jurnal LRA akan mendebit akun perubahan sal sebesar 5 juta dan mengkreditkan akun retribusi IMB LRA sebesar 5 juta. Apabila wajib retribusi melakukan pembayaran dengan menyetorkan langsung ke kas daerah, yang mana bendahara penerimaan SKPD menerima nota kredit dari bank nomor CN 1678 atas transaksi tersebut. Berikut ayat jurnal yang diperlukan PPK SKPD untuk mencatat transaksi yang dimaksud. Terdapat dua jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal LRA. Pada tanggal 20 Oktober 2015, yaitu mendebitkan akun RKPPKD sebesar 5 juta dan mengkreditkan akun piutang retribusi IMB sebesar 5 juta. Sedangkan untuk jurnal LRA akan mendebitkan akun perubahan sal sebesar 5 juta dan mengkreditkan akun retribusi IMB LRA sebesar 5 juta. Selanjutnya, masuk pada jurnal standar di BPKD. Jika Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD telah menerima surat keputusan Kepala Daerah atau hasil rapat umum pemegang saham atau RUPS, namun belum menerima pembayarannya, maka jurnal finansialnya adalah piutang di sisi debit pada pendapatan LO di sisi kredit. Selanjutnya, jika BPKAD telah menerima nota kredit dari bank yang merupakan bukti tanda terima pembayaran atau bukti penerimaan kas atau dokumen yang dipersamakan yang mana terjadi pemindah bukuan ke kas daerah, maka jurnal finansialnya adalah kas di kas daerah di sisi debit pada piutang di sisi kredit. Dan jurnal anggarannya adalah perubahan sal di sisi debit pada pendapatan LRA di sisi kredit. Selanjutnya, jika Dinas Pendapatan Daerah telah menerima PMK atau Perpres atau keputusan gubernur atau dokumen yang dipersamakan namun belum menerima pembayarannya, maka jurnal finansialnya adalah piutang di sisi debit pada pendapatan LO di sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juli 2015, diterima nota kredit dari bank atas dividen BPR Yusuf sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan transaksi tersebut, fungsi akuntansi PPKD BPKAD melakukan pencatatan dengan jurnal finansialnya yaitu pada tanggal 20 Juli 2015, kas di kas daerah di sisi debit sebesar 100 juta rupiah pada piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah atau BUMD di sisi kredit sebesar 100 juta rupiah. Dan jurnal anggarannya yaitu pada tanggal 20 Juli 2015, perubahan sal di sisi debit sebesar 100 juta rupiah pada BUMD BPR Yusuf di sisi kredit sebesar 100 juta. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Semoga dengan video presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.